Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 1D, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen mampu Bapak Roni Nugraha Syafroni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Oke, perkenalkan nama saya Ope Apriani. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai materi penulisan kata. Nah, dalam penulisan kata ini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada kata dasar, lalu ada kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, lalu angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Yang pertama itu di sini saya akan membahas mengenai kata dasar. Nah, kata dasar ini merupakan kata dasar yang ditulis sebagai satu kesatuan. Nah, kata dasar ini adalah kata yang tidak memiliki imbuhan. Seperti contohnya itu makan, minum, tidur, belajar, dan lain sebagainya. Dalam suatu kalimat itu misalnya Syaira belajar matematika. Nah, kata dasarnya itu adalah belajar. Lalu selanjutnya itu ada kata turunan. Kata turunan ini adalah kata yang memiliki imbuhan. Nah, imbuhan ini baik berupa awalan, sisipan, awalan dan akhiran, maupun akhiran. Nah, di sini ada contoh imbuhan yang ditulis dengan kata serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya itu dikelola. Nah, dikelola ini adalah kata dasarnya itu adalah kelola dan memiliki awalan di. Lalu selanjutnya itu ada jika kata dasar berbentuk gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya atau mendahulinya. Nah, tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas. Kan kadang ada suka tanda hubung seperti strip atau menghubungnya ya. Lalu di sini itu ada contohnya, misalnya itu bertepuk tangan. Nah, bertepuk tangan ini adalah kata gabungan dengan awalan ber, kata dasarnya itu adalah tepuk, bertepuk tangan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nama saya Syaira Isa Putri. Selanjutnya, jika kata dasar berbentuk gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan ditulis serangkai. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas, misalnya menggaris bawahi. Jika kata dasar yang huruf awalnya kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital, maka dirangkaikan dengan diselipkan tanda hubung, yaitu strip. Misalnya, non-Indonesia, yaitu non-strip Indonesia. Jika salah satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata ditulis serangkai. Misalnya antibiotik. Berikutnya terdapat bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, baik yang berupa tunggal, jamak, maupun yang berbentuk berubah beraturan. Misalnya lumba-lumba, anak-anak, dan sayur-mayur. Selanjutnya ada gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya sepak bola. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya anak strip istri pejabat, anak istri pejabat, atau anak dan istri dari pejabat. Saya Nadia Mesya Nur Faedah akan melanjutkan pembahasan mengenai gabungan kata. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah apabila mendapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan. Tepuk tangan adalah gabungan kata yang penulisannya secara terpisah. Maka ketika mendapat awalan ber tetap ditulis secara terpisah. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis secara serangkai. Contohnya pertanggungjawaban mendapat awalan per dan akhiran an, maka ditulis secara serangkai menjadi pertanggungjawaban. Gabungan kata yang sudah padu ditulis secara serangkai. Contohnya kacamata dan olahraga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemenggalan kata. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal secara berurutan, maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya main. Huruf diftong atau
I, au, e, dan o tidak dipenggal. Misalnya pandai, I tidak dipenggal, tetap dibaca secara bersamaan, pandai. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya lawan, lawan. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya April. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 atau lebih huruf konsonan dan masing-masing melambangkan satu bunyi, maka pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya ultra. Dan perlu diingat, ada gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Contohnya bangkrut. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara kata dasar dan unsur pembentuknya, misalnya membantu. Perlu diingat, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya menyapu. Selanjutnya, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya telunjuk, telunjuk. Selanjutnya, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, walaupun cuma-cuma, mereka tidak mau mengambil makanan itu. Selanjutnya, jika sebuah kata terdiri dari satu unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur yang lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya kilometer, gabungan katanya kilometer, dan pada kata dasarnya pemenggalannya itu kilometer. Selanjutnya, nama orang yang terdiri dari 2 atau lebih unsur pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri dari 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Contohnya, ia bekerja di DLL AJR. Dan pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG Rangga Warsita. Nah, penulisan-penulisan yang dihindari yaitu ia bekerja di DLL strip AJR. Itu kan harusnya DLL AJR, nggak ada strip atau nggak ada pemenggalannya di situ, nggak ada stripnya, langsung digabung aja. Dan pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG Rangga Warsita. Perkenalkan, nama saya Tia Deutami. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Kata depan, pertama ada kata depan atau preposisi atau di, ke, dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali yang sudah lazim seperti kepada, daripada, keluar, kemari, dan lain-lainnya. Misalnya, di dalam, ke tengah, dan dari Surabaya. Selanjutnya ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, laksanakanlah. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun. Catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun. Selanjutnya ada partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, para siswa masuk ke dalam kelas 1/1. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan tentang singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya W.R. Supratma. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, dan lain-lain. Titik. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, A titik N titik. Selanjutnya, ada lambang kimia. Singkatan, satuan, ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya kilogram, kg. Akronim, nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya LAN. Akronim, nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, B-nya besar. Selanjutnya ada akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya iptek, I-nya itu kecil. Angka dan bilangan. Bilangan Arab dan bilangan Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan ataupun nomor. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata dapat ditulis dengan huruf. Kecuali apabila digunakan secara berurutan. Misalkan, buku karangan Boy William itu telah terjual sebanyak 70 juta cetak. Lalu yang kedua, bilangan pada awal kalimat dapat ditulis dengan huruf. Misalkan, 7 orang pendaki Gunung Ciremai telah dinyatakan hilang. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, maka susunan kalimat akan berubah. Berikut adalah macam-macam penulisan angka dengan huruf. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf agar lebih mudah dibaca. Misalkan, ibuku mendapat pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, angka yang dipakai untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, luas, waktu, serta nilai uang. Misalkan 5 kg. Yang ketiga, angka yang dipakai untuk menomori alamat, rumah, jalan, serta kamar. Misalkan Jalan Mawar nomor 78. Yang keempat, angka yang dipakai untuk menomori karangan atau sebuah kitab suci. Misalkan surat Al-Baqarah ayat 17. Berikut adalah penulisan bilangan dengan huruf. Bilangan utuh misalnya 20, bilangan pecahan misalnya 5%. Perkenalkan, nama saya Faranila Khairunisa. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai penulisan angka dan bilangan, penulisan kata ganti, dan juga penulisan kata sandang. Pada penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara, misalnya abad 15 dapat ditulis dengan menggunakan angka Romawi, angka Arab, dan juga huruf. Pada penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara, misalnya tahun 2000-an. 2000 ditulis menggunakan angka Arab, diikuti tanda strip dan an. Pada penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, telah diterima uang sebanyak Rp 1.000.000. Pada penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp 500.000,00. Yang terakhir, pada bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, simpang 3. Simpang diikuti dengan 3 yang ditulis dengan huruf.
Selanjutnya ada penulisan kata ganti. Pada kata ganti awal ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, sepatu itu telah kujual. Pada kata kujual, kataku diikuti serangkai dengan kata jual. Lalu pada kata ganti akhir ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya darahku. Kata darah diikuti serangkai dengan kata ganti akhir ku. Yang terakhir ada penulisan kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya si buta dari gua hantu. Kata si ditulis terpisah dengan kata buta. Catatan, pada huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, berdoalah kepada Sang Pencipta. Kata sang awalnya ditulis dengan huruf kapital, kemudian ditulis terpisah dengan kata pencipta. Oke, kesimpulan dari materi kali ini, dalam penulisan karya ilmiah pun penulisan kata itu salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Karena dengan menulis penulisan kata yang tepat, dengan kalimat yang tepat, maka pembaca tidak akan mengalami salah tafsir mengenai kata dasar yang diberi imbuhan, dan tulisan pun dapat tersampaikan kepada pembaca sehingga tujuan penulisan dapat tersalurkan kepada pembaca. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.